Ibu eh, Dr. Ana Karyanti selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FEM ITB. Tidak lupa pula ada dosen-dosen selain dosen HR yang tentu saja sudah lama kita tak berjumpa. Ada Pak Ala juga, dosen PA, FEM, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, baik itu tendik, mahasiswa, dan seluruhnya yang mungkin saya tidak bisa menyapa satu demi satu. Tetapi dari sudut hati yang paling dalam, tentu saja rindu untuk ingin berjumpa dan bertemu langsung. Namun demikian, mudah-mudahan pertemuan sore ini bisa menjadi penyambung silaturahim dan pengobat rasa rindu sambil menunggu menjelang berbuka. Saya tidak tahu nih, yang ibu-ibu ikut kajian ini apa sudah siap buka puasanya di rumah? Ya, mudah-mudahan sih sudah siap. Ya, dan memang detik-detik seperti ini tinggal di rumah juga cukup cukup menyenangkan karena mencium bau-bau aroma masakan dari sebelah dapur. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yaitu istiqomah. Saya sebenarnya ingin mengganti materi itu, karena materi itu sudah sering kita bahas, dan kalau kita lihat di hadis juga, jawaban Nabi tentang istiqomah pendek ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku yang aku tidak pernah akan menanyakannya lagi setelah ini selain darimu." Maka jawaban Rasulullah SAW pendek, "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," lalu istiqomahlah. Nah, jadi pendek ya hadis yang populer itu tentang istiqomah. Namun dari hadis yang pendek itu ternyata kita harus jujur bahwa banyak sekali kandungan makna dan hikmah serta ibrah dan pelajaran yang bisa terambil dari hadis Nabi yang pendek. Memang mukjizat, salah satu mukjizat Nabi itu yang jarang orang sampaikan, beliau itu diberikan mukjizat, yaitu jika berbicara pendek tetapi padat, ya, artinya sekali dua kata itu akan memberikan makna 1000 makna, ya. Di situ tertulis kul amantu billah, jadi Nabi hanya berpesan, berwasiat, berimanlah kepada Allah, ya. Jadi memang ternyata kalau kita bertanya apa modal awal orang istiqomah itu, ternyata modal awalnya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman inilah yang kemudian menggerakkan seluruh sendi-sendi kekuatan yang ada dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negeri ini. Kalau bukan karena iman, COVID ini sudah membuat kita barangkali putus asa. Berapa banyak kemudian sektor-sektor manusia yang terganggu atau terhenti dengan adanya COVID ini. Tetapi apa boleh buat? Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan iman, dan iman itu yang membuat kita masih sanggup bertahan. Ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah juga mencatat ternyata hanya orang-orang yang istiqomah itulah yang akan diberikan warna tinta emas oleh sejarah. Artinya mereka fokus kepada satu hal dan kepada satu pekerjaan atau banyak pekerjaan, tetapi itu istiqomah di situ fokus. Ya, mereka mempunyai tujuan yang jelas, mereka mempunyai visi misi yang jelas untuk kemudian menyelesaikan tugas-tugas kehidupan di dunia ini. Adapun mereka yang pelin-pelan itu akan berjatuhan dan mereka akan terbuang ke dalam tong sampah peradaban, walaupun barangkali ketika hidup merasa jaya dan hebat. Tetapi sekali lagi
istiqomah itu boleh saya terjemahkan dalam bahasa lain itu adalah kefokusan. Ya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini rasa-rasanya fokus kita itu terlatih. Kita fokus kepada waktu, kita fokus kepada target-target Ramadan. Ya, kita fokus kepada Allah, tingkat kefokusan kita kepada Allah dan Rasul itu naik tinggi, sehingga tidak ada satupun orang di antara kita yang rela membatalkan puasanya di dalam kamar mandi, minum seteguk air, lalu kemudian keluar dan berpura-pura. Tidak, kita semua fokus untuk menyelesaikan misi berpuasa sampai azan maghrib. Nah, di dalam bulan Ramadan ini juga fokus itu kemudian menghasilkan energi, yaitu atau pelajarannya, saya menghasilkan energi dan pelajaran yaitu fokus dan bukan rakus. Ya, di bulan Ramadan ini kita fokus, misalkan ketika kita ingin berbuka, tingkat fokus kita luar biasa. Kita mau makan yang ini, maka dari awal kita itu sudah lihat makanan itu pasti akan saya sentuh. Ya. Tetapi kadang-kala rakus itulah, syahwat itulah yang kemudian membuat fokus kita hilang. Keistiqomahan kita itu gagal. Itu memang karena ada godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu. Termasuk dalam persoalan bagaimana kemudian kita memandang hal atau memandang sesuatu itu. Nah, di bulan Ramadan ini diberikan satu pelajaran, diberikan satu didikan untuk fokus dan bukan rakus. Ya. Fokus bahwa ternyata kita harus jujur bahwa kekuatan perut kita itu terbatas. Ya. Kekuatan perut kita ini terbatas. Kita tidak bisa memakan semua makanan yang dihidangkan di waktu berbuka ataupun setelah berbuka, setelah sholat maghrib. Maka kita harus fokus kepada tujuan dari perut kita, yaitu kenyang saja. Nah, kenyang itu tidak mesti harus semua. Kenyang itu tidak mesti harus memuaskan semua keinginan lidah ini. Oleh karena itu, ada satu buku yang beberapa waktu terakhir ini mendorong saya untuk membaca lebih dalam, yaitu barangkali Bapak Ibu juga pernah mendengar buku itu Limit to Growth, ya, batasan untuk tumbuh. Ya. Jadi di dalam economic development juga diskusi atau teori ini pun mencuat, memang dipertentangkan, ada pro dan kontranya. Bagaimana teori limit to growth itu ingin mengatakan bahwa barangkali kita salah dalam memposisikan tujuan pembangunan itu sendiri. Kalau kita bahasakan hari ini, tujuan hidup itu sendiri. Bahwa seolah-olah tujuan pembangunan atau tujuan hidup itu adalah untuk terus tumbuh. Ya, terus tumbuh dan akhirnya kemudian melupakan banyak hal. Nah, dalam teori-teori yang kita pelajari juga, salah satunya dalam teori ekonomi itu ada yang namanya utilitas. Bagaimana kefokusan manusia itu diarahkan oleh teori-teori utility itu, utilitas itu, agar bisa memaksimalkan kepuasan, ya, kepuasan. Jelas bahasanya kepuasan. Nah, tentu saja hal ini bagi seorang muslim itu tidak bisa kita terima sepenuhnya, karena rasa puas itu tidak bisa diterjemahkan, karena tidak bisa diterjemahkan dan dibatasi, karena dia akan terus menerus, ya, akan ada terus. Nah, oleh karena itu tawaran-tawaran teori maslahah, ya, untuk teori maslahah untuk bukan melawan, bukan untuk ini, tetapi untuk menyeimbangkan antara kepuasan itu dengan apa yang harusnya bermanfaat dari dibalik kepuasan itu. Ya, rasa ini itu harusnya bisa diseimbangkan dengan rasa berkah, ya, bahwa kita tidak hanya ini, tetapi juga kita ingin berkah. Utilitas juga itu mendorong kita untuk kemudian lebih memikirkan individu. Maka kita perlu mengajukan teori yang menyeimbangkan, yaitu kita juga perlu memperhatikan bukan hanya individu kita, tetapi sosial kita juga. Dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian teori untuk memuaskan keinginan dalam diri ini sehingga membuat kita tidak lagi punya sense of halal dan haram.
kita sudah tidak punya kemampuan untuk mendeteksi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih respon terhadap persoalan halal dan haram. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu mengajukan teori pembanding bahwa keinginan atau kepuasan yang kita kejar itu hendaknya memang harus dibarengi dengan perhatian terhadap konsep-konsep halal tersebut. Bapak Ibu dan teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan mengajarkan itu semua. Ya. Bagaimana kemudian kita lihat kita diajarkan oleh Ramadan untuk menahan pandangan, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kita disuruh untuk menahan mulut kita, disuruh untuk memikirkan, untuk menahan pandangan kita, disuruh untuk memikirkan, untuk menahan hawa nafsu kita. Dan yang dilarang-larang dalam Ramadan itu sebenarnya semua aslinya halal. Makan minum itu halal, ya, berhubungan dengan suami istri itu halal, ya, bagi yang sudah menikah. Tetapi pada Ramadan ini di siang hari saja kita disuruh untuk tahan. Dan ternyata kita berhasil semua itu. Nah, oleh karena itu saya kira proses untuk istiqomah itu di Ramadan ini itu akan terjadi tanpa kita sadari. Tetapi lebih bagus kalau kemudian kita bisa menyadarinya juga lebih awal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya ingin mengembangkannya jauh lebih jauh. Ya, ternyata istiqomah itu bukan hanya dalam hal ibadah, bukan hanya dalam hal yang kita sering bicarakan hal kebaikan, ya, apa namanya? Tadi juga sudah saya singgung bahwa fokus itu perlu, istiqomah itu fokus bagi hati saya. Kita perlu fokus terhadap apa yang kita sedang lakukan. Kita perlu fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Tidak bisa kita kerjakan semua, ya. Karena kita punya keterbatasan, ya, limit. Kita punya batasan untuk kemudian harus tunduk kepada keterbatasan itu. Nah, pada beberapa waktu ke depan ini ternyata saya ingin mengajak juga kepada kita ternyata untuk bisa istiqomah itu atau untuk fokus itu kita perlu teman, kita perlu relasi, kita perlu lingkungan yang mendukung kefokusan kita itu, ya, mendukung keistiqomahan kita itu. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja yang memikul beban yang berat, yaitu sebagai nabi, ya, yaitu sebagai nabi dan rasul, yaitu untuk berhadapan-hadapan dengan manusia banyak, ya, dibandingkan dengan profesi kita, ya, hari ini profesi nabi dan rasul itu ya luar biasa beratnya beban yang harus dipikul. Nah, seorang Nabi Musa di dalam Al-Quran itu pun pernah berdoa, dan doanya itu spesial meminta teman, bukan meminta teman hidup saja, tapi meminta teman yang bisa menguatkan untuk bisa istiqomah dan fokus dalam mengemban amanah sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi bisa kita lihat di surat Toha ayat 25 sampai 32. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Waj'alni waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang wakil atau yang membantuku dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Wa asyriku fi amri, dan jadikanlah dia sekutu atau rekanku, partnerku di dalam urusan-urusanku. Kai nusabbihaka katsira wa nuzkiraka katsira. Ternyata ujungnya adalah kai nusabbihaka katsira. Harun itu, kekuatan pendamping itu adalah kai nusabbihaka katsira, agar kami bisa banyak bertasbih kepadamu. Wa nadzkuruka katsira, dan agar kami bisa banyak mengingat engkau. Nah, termasuk adik-adik mahasiswa yang kemudian belum menikah, ternyata untuk mencari pendamping hidup itu, dia mencari pendamping yang bisa mengajak kepada kita fokus untuk kita bisa bertasbih dan mengingat Allah lebih banyak dari biasanya. Oleh karena itu salah satu indikator
bagi saya indikator keluarga yang kemudian insya Allah sakinah mawaddah warahmah adalah sebelum dia menikah dan setelah menikah, maka pernikahannya itu membuat dia semakin lebih fokus dalam urusan dunianya, juga lebih fokus dan lebih banyak dalam membina urusan-urusan akhiratnya. Nah, ini kenapa jadi materi tentang pernikahan? Saya nggak tahu, nggak ngerti kenapa. Tapi marilah kita lanjutkan saja. Bapak Ibu dirahmati Allah, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin berikutnya adalah kalau kemudian hari ini kita bertanya, Ustaz, kenapa saya kehilangan fokus? Kenapa istiqomah itu hilang dari diri saya? Barangkali yang harus segera ditanyakan dalam diri kita masing-masing itu adalah tanyalah tujuan awal. Tanyalah tujuan yang pertama. Tujuan awal dari hidup ini. Ya. Atau jangan-jangan barangkali jauh lebih parah, naudzubillah min dzalik. Kita tidak mengetahui apa tujuan kita selama ini. Kita hanya mengikuti, kemudian kita lahir di dunia, kita belajar, bekerja, lalu kemudian kita knock out, ya, wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita. Nah, ini juga patut kita tanyakan. Kalau dulu kita rajin sholat berjamaah di masjid, lalu sekarang kemudian tidak, ya tanya dulu, niatnya apa dulu, fokus awalnya apa? Jangan-jangan dulu karena peraturan pesantren, atau karena ikut-ikutan saja. Dulu rajin tahajud, sekarang tidak. Coba tanyakan, fokus awalnya apa dulu? Jangan-jangan dulu karena memang lagi hidup susah. Karena masih hidup susah, maka rajin tahajud. Setelah hidup susah itu hilang, tahajud juga malas. Kalau dulu rajin sedekah, sekarang tidak lagi. Fokuslah kepada tujuan awal sedekah itu. Jangan-jangan dulu waktu mau sedekah, cuma ingin cepat kaya. Karena katanya kalau banyak sedekah, tidak banyak rezeki. Ternyata tidak kaya-kaya. Akhirnya malas sedekah. Kalau dulu rajin tilawah, sekarang tidak. Ya coba tanya, fokusnya apa dulu? Jangan-jangan ikut-ikutan tren kodok. Sekarang sudah tidak tren lagi, jadi hilanglah istiqomah untuk tilawah. Kalau dulu apa lagi? Macam banyak sekali. Nah ini harus tanya. Istafti nafsak, istafti kalbak. Tanya dulu, tanya hati. Apa niat yang pertama? Apa tujuan dasar? Apa yang dikejar? Apa yang dicari? Kalau ini bisa dijawab, mudah-mudahan istiqomah itu akan kembali. Mudah-mudahan fokus itu akan tertarik kembali ke dalam akal pikiran kita, sehingga membuat kita tidak lagi mencleng, kita tidak ke kanan dan ke kiri. Ya biasalah dalam hidup itu kadang-kadang manusia kadang ke kanan, kadang ke kiri, futur, ya, dia harus jatuh, melemah. Tetapi seorang muslim, seorang mukmin, dia seharusnya tidak dalam posisi yang terlalu lama dalam keterkeluaran dia dari arena yang harus dia lakukan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini mengajarkan kita supaya istiqomah, supaya kita fokus kembali merenungkan apa sebenarnya tujuan dari hidup ini. Ya, ternyata berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang puasa itu sendiri, ternyata Al-Quran itu ingin kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, takwa itu sebenarnya fokus. Karena ketika Umar bin Khattab, kalau saya nggak salah ditanya apa itu takwa, maka Umar bin Khattab menjawab dengan permisalan yang cukup baik menurut saya. Umar bin Khattab mengatakan begini, ketika ditanya tentang takwa. Kalau engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri, apakah atau apa yang akan engkau lakukan? Ya, apa yang akan engkau lakukan? Maka orang itu akan menjawab, ya saya akan berhati-hati karena ada duri. Saya tidak akan menginjak yang ada duri, saya akan memilih jalan yang tidak ada duri. Maka kata Umar bin Khattab, itulah takwa. Kamu berhati-hati dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu berhati-hati untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita terjemahkan atau saya pribadi menerjemahkan dengan itulah fokus. Ya, takwa itu adalah fokus. Istiqomah itu adalah fokus.
fokus terhadap tujuan yang ingin dicari, fokus terhadap cita-cita tertinggi kita. Dan tentu saja cita-cita tertinggi kita yang akan kita sampaikan di akhir materi ini adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman yang dicintai, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada satu kisah barangkali yang saya ingin berbagi kepada kita semua. Ternyata fokus itu fokus itu memberikan kepada kita efek luar biasa, memberikan kepada kita efek luar biasa, tentang kekuatan di dalam tubuh ini atau hal-hal yang kadang tidak kita sadari. Tentu saja yang mungkin bisa kita rasakan adalah kita semakin lebih mudah mengingat sesuatu karena fokus itu sendiri. Ini ada satu cerita ya di Mesir. Jadi ada teman, dia itu orangnya sangat ingat terhadap penanggalan Hijriah namanya daripada Masehi bahkan. Jadi kalau ditanya ini tanggal berapa itu dia cepat sekali menjawab ya, dan jawabannya selalu tepat. Jadi, kalau ditanya hari ini tanggal berapa, ini tanggal 1 Mei atau 6 September gitulah. Nah, suatu ketika dia bikin perjanjian dengan kawannya, dan kawannya itu tersalah tanggal. Jadi mereka berdebat, mereka katakan kawannya bilang ini tanggal 23. Kata dia enggak, ini tanggal 23. Hari ini tanggal 24. Jadi mereka sedikit lama berdebat, tetapi kawan yang tadi yang saya bilang di awal tadi, dia begitu yakin pasti hari ini tanggal 24. Ketika ditanya, kenapa engkau begitu yakin? Dan ternyata memang diteliti benar hari ini tanggal 24. Ternyata setelah diteliti, ditanya kepada dia, kenapa engkau begitu yakin ini tanggal 24? Jawaban dia kesimpulan, karena tilawah saya pada hari ini adalah juz ke-24. Ternyata cara dia untuk menentukan tanggal itu adalah dengan mengaji Al-Quran. Ya, itu luar biasa. Istiqomah dia membaca Al-Quran itu membuat dia mudah kemudian mengingat tanggal. Nah, barangkali banyak hal-hal lain yang kita tidak sadari. Kalau kita fokus, kita istiqomah, itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu kemudahan, membukakan hal-hal yang kita tadinya tertutup, kehilangan feeling, kehilangan ide, kehilangan intuisi dan lain sebagainya. Maka dengan istiqomah itu barangkali kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan itu. Dan memang janji Allah dalam Al-Quran ketika perintah berpuasa itu di Al-Baqarah 183 adalah untuk menjadikan orang bertakwa, maka salah satu dampak orang bertakwa itu di surat At-Talaq ayat 1 atau ayat 2 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa maka akan diberikan solusi, jalan keluar atas semua persoalan hidup yang dia hadapi. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang fokus kepada Allah, siapa yang fokus kepada akhiratnya, maka Allah akan memberikan kepada dia rezeki dan tempat yang dia tidak pernah sangka. Ya, dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang pasti akan didapat. Bukankah kalau saya nggak salah itu ayat hadis itu barangkali kalimat-kalimat orang tua kita dulu bahwa siapa yang mengejar akhirat maka dia akan mendapatkan dunia. Siapa yang mengejar dunia maka boleh jadi dia akan ketinggalan. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong satu jam juga bikin kering juga ini yang disampaikan begini. Ya. Tapi menarik karena kita akan semacam memberikan bagi saya memberikan charge atau penyemangat, memberikan kepada kita, diri saya pribadi khususnya, semangat untuk kemudian memahami perspektif istiqomah itu dari hal-hal yang berbeda. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata selain Nabi Musa,
Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah berdoa dan doanya juga mengharap istiqomah. Doa Nabi Yusuf alaihissalam itu ada di surat Yusuf ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil hadis. Engkau juga telah mengajarkanku kemampuan untuk menerjemahkan mimpi. Fatir samawati wal ardh. Wahai Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya. Engkau lah pelindungku di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis shalihin, dan gantikanlah aku dengan orang-orang saleh. Ternyata doa Nabi Yusuf di ayat-ayat terakhir surat Yusuf itu sendiri adalah mengharapkan istiqomah agar bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Istiqomah dalam keadaan husnul khotimah dan istiqomah bisa berjumpa dengan orang-orang soleh di dunia dan berjumpa dengan orang-orang soleh di akhirat. Karena memang tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan mati dalam husnul khotimah. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabit qalbi atau sabit quluban, teguhkanlah hatiku atau teguhkanlah hati kami ala dini terhadap agama. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, berikan kepada kami istiqomah, fokus dalam ketaatan kepada Allahumma khtim lana, Allahumma khtim ajaluna. Ya Allah, akhiri ajal kami di husnul khotimah, yaitu dengan akhir yang baik. Wala takhtim ajaluna, dan jangan tutup ajal kami di su'ul khotimah, dengan keadaan. Dan itu yang patut kita waspadai. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada orang beramal dengan amal surga, tetapi di ujung akhir hayatnya dia beramal dengan amalan neraka, dan itulah yang kemudian menarik dia ke neraka. Nah, jadi memang tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Au tawaffana musliman, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kenapa kita harus berdoa dalam keadaan Islam? Lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan boleh jadi ada orang Islam sore hari, besok kami hari dia menjadi itu, pagi hari dia beriman, sore dia itu. Jadi betul-betul tidak ada yang bisa menjadi. Ya syukur alhamdulillah, barangkali kita tidak, mudah-mudahan dan insya Allah kita berdoa kepada Allah, keimanan itu akan kita bawa sampai mati. Tapi ingat, ada hal-hal lain yang kemudian mengganggu keimanan kita, yaitu apa? Rasa kegagalan kita dalam maksudnya begini, syirik insya Allah kita tidak melakukan, syirik besar ya, syirik besar kita tidak melakukan, yaitu kita tidak menyekutukan Allah, kita tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi kita tanpa sadari barangkali keadaan hidup ini, keadaan fitnah dunia ini membuat kita jatuh perlahan-lahan ke syirik-syirik yang kecil, yaitu kita menyekutukan Allah bukan lagi secara langsung, tetapi secara tidak langsung, yaitu kita menganggap bahwa kehormatan kita, kekuatan kita, kebahagiaan kita itu berada di harta kita, berada di jabatan kita, berada di ilmu kita, berada di semua perhiasan-perhiasan dunia yang kita peroleh hari ini. Kita begitu takut dan kita begitu khawatir semua itu akan lenyap. Padahal itu pasti akan bisa lenyap kalau Allah berkehendak. Ya, itu yang saya maksud bahwa barangkali kita selamat dari syirik-syirik yang zahir, yang nyata, tetapi kita akan dibawa oleh syaitan kepada syirik-syirik yang kopi, syirik-syirik yang bersama. Barangkali itu cara syaitan untuk membuat orang-orang soleh
itu terkeluar dari kesalehannya. Ya. Kita dihadapkan kepada hal-hal pilihan yang membuat kita lebih mementingkan urusan-urusan dunia kita daripada urusan-urusan akhirat kita. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali yang terakhir tips untuk kita istiqomah dan fokus yaitu sholat di awal waktu. Ya, karena itulah amalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Jadi di bulan Ramadan ini dengan bekerja dari rumah tentu saja kita punya banyak persiapan untuk bisa tidak kena dalam sholat itu. Kemudian yang kedua adalah berikan waktu untuk zikir namanya Allah. Ya, 5 menit dalam 1 jam itu sudah luar biasa. Kali 5 kali 25 berarti sudah banyak lah ya. Apalagi di bulan Ramadan ini menjelang berbuka kita berzikir, menjelang sahur kita berzikir ya. Yang ketiga adalah kita harus berdoa setiap hari dengan memelas dan mentawakal. Doa bahwa apa yang kita punya hari ini mutlak karena pemberian Allah, sehingga sangat mungkin untuk hilang setiap saat. Karena itu kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kepada kita rezeki yang membuat kita semakin dekat kepadanya. Yang keempat adalah tentu saja tips yang keempat, coba fokus dan istiqomah pada tilawah Al-Quran. Supaya kita tidak digolongkan kepada orang-orang yang lain. Yang kelima adalah tipsnya jauhkan diri dari lingkungan atau teman-teman yang kurang mendukung kefokusan kita, bukan hanya dalam akhirat, dalam fokus dunia juga kita harus kemudian bisa memilah dan memilih teman-teman yang kemudian membuat tujuan utama kita itu tergagalkan, ya, dibuat kemudian kita terlena dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Mencari lingkungan, buat ekosistem, buat pertemanan yang kemudian itu mendukung growth kita itu, growth-nya itu tumbuh bukan hanya tumbuh secara materi, tetapi juga tumbuh secara non materi. Kemudian yang keenam, jaga wirid pagi ya, zikir pagi dan sore, dan yang terakhir barangkali ya puasa lah Senin Kamis gitu ya. Dan ini memang berat untuk kepada orang-orang istiqomah. Dan memang balasan bagi orang istiqomah katanya saya alaikum malaikat akan turun kepada mereka malaikat la khaufun alaihi, apa itu doa ayatnya, innal ladzina istaqamu, orang-orang yang istiqamah, innal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan kalimat itu bahwa Tuhan kami adalah Allah, bahwa yang memberi rezeki kepada kami adalah Allah, yang memberi ilmu kepada kami adalah Allah, yang memberikan pasangan hidup adalah Allah, yang memberikan kami anak-anak adalah Allah, yang memberikan kami semua di dunia dari Allah. Nabi Muhammad Rabbullah summa istaqam, lalu kemudian mereka fokus kepada Allah, tatanazzalu alaihim malaikat, akan turun kepada mereka malaikat mendoakan kepada mereka, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu bersedih dan jangan kamu takut karena sesungguhnya kamu sedang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebih demikian. Hidayah. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Salah atas materinya, tausiahnya, insyaallah sangat bermanfaat. Ustadz, sebelumnya mohon maaf, ini ada beberapa chat masuk ya. Beberapa chat masuk. Katanya suara Ustadz ini agak putus-putus. Suara Ustadz agak putus-putus, suaranya maaf Ustadz, agak sumbar gitu Ustadz. Ya. Jadi mungkin bisa diperbaiki sedikit. Apa? Suaranya agak sedikit putus-putus Ustadz. Kalau sekarang? Sekarang coba tes lagi Ustaz. Ya, sekarang gimana? Ya, lumayan Ustaz. Lumayan bersih. Tadi agak sedikit recek aja, tapi memang masih bisa kedengaran, cuman agak sedikit recek aja sedikit. Oh, sayang sekali ya. Saya sampaikan, saya nggak baca itu chatnya. Tapi tadi insya Allah kedengaran Ustaz. Cuma tadi ada sedikit noise-nya. Cek-ceknya. Oke. Insya Allah, alhamdulillah materi Ustaz sudah selesai kita dengarkan sama-sama.
Selanjutnya insya Allah bagi para dosen, Bapak Ibu sekalian ataupun teman-teman yang punya pertanyaan kepada Ustadz Solah, mangga silakan ditanyakan. Boleh langsung lah ya. Boleh langsung dinyalakan videonya dan voice-nya. Tanyakan, mikrofonnya dinyalakan, langsung tanyakan ke Ustadz. Silakan. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan pertama Ustadz dari Ibu Laili. Dari Ibu Laili, ya dari Ibu Sekdet. Dari Ibu Laili, pertanyaannya apa yang dapat menjadi indikator untuk mendeteksi jika sedang futur? Bagaimana cara untuk bangkit yang dilakukan pertama kali untuk istiqomah kembali? Kurang lebih begitu Ustadz pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Ustadz. Futur itu adalah bagi kita semua yang kita pahami, futur itu saya harus mendekat ke laptop ini, suara katanya putus-putus. Kedengaran ya? Futur itu adalah satu masa, satu keadaan di mana kalau bahasa saya itu saya terjemahkan dengan kurang produktif ya. Kita kurang produktif ya. Jadi dampak ya, indikatornya itu supaya tidak abstrak ya, kita kurang produktif. Kenapa kita kurang produktif? Ya karena kemudian waktu kita habis atau kefokusan kita berpindah kepada hal-hal yang seharusnya tidak kita banyak memikirkan hal itu ya. Oleh karena itu saran saya sebenarnya adalah memang harus ada indikator pencapaian ya, jadi kita harus membuat apa yang seharusnya kita capai di akhir tahun ini ya, atau di dalam hidup ini. Itu harus tertulis. Kalau bisa itu harus ada terekam, maksud saya bisa tulisan. Kalau diingat terus ya bagus, tapi kadang-kadang kan kita suka lupa. Ya, jadi maksud saya harus ditulis indikator-indikator pencapaian, sehingga ketika kemudian waktu berjalan, lalu pencapaian itu tidak maksimal, maka boleh jadi sebenarnya kita harus introspeksi diri bahwa kita sedang futur, ya, bahwa kita tidak sedang dalam performa yang sebenarnya, yang seharusnya. Ya. Dan itulah yang kemudian membuat kita mencari tahu kenapa. Oh, ternyata kita tidak mampu fokus untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawab dan tugas-tugas itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi, sehingga cara untuk bangkit tentu saja harus kembali mempertanyakan waktu awal pertama kali kita menulis pencapaian-pencapaian tadi. Untuk apa? Bayangkan kembali manfaat-manfaat yang akan diperoleh. Kegembiraan orang, diri kita, orang-orang di sekitar kita, institusi kita, ya, kedua orang tua kita, ya, anak istri kita, ketika kemudian capaian itu bisa kita peroleh. Moga-moga dengan membayangkan ulang, seandainya itu bisa kita peroleh, maka itu akan membuat semangat itu kembali naik dan kemudian membuat kita fokus kembali dan istiqomah. Nah, tentu saja godaan tidak pernah akan berhenti karena pertarungan itu selalu sebenarnya terjadi dalam diri kita sendiri. Orang-orang di luar atau komponen-komponen yang di luar eksternal itu semacam pemicu saja. Dia hanya sebagai penggerak saja, tetapi kuncinya berada di jiwa dan pikiran kita. Ya, gangguan itu akan datang, baik gangguan yang menyenangkan ataupun gangguan yang tidak menyenangkan. Ya, saya ingat satu kisah yang di-share oleh orang lain bahwa
seorang ayah dengan anak berjalan dengan apa namanya, membawa keledai, ya, keledai. Jalan, ketemu orang, diketawakan, jadi semua dikatakan itu orang punya keledai kenapa nggak dimiliki ya. Nah akhirnya si ayah naik, dia naik, anaknya jalan, ketemu orang lain, dicemooh juga bahwa itu ayah kok nggak sayang sama anaknya. Ya, kenapa dia yang naik, anaknya berjalan. Akhirnya turun lagi, anaknya yang naik, ayahnya yang berjalan. Ketemu orang lagi, dicemooh juga, dikatakan bahwa itu anak kurang ajar. Kenapa bapaknya berjalan, dia naik. Akhirnya anaknya turun, enggak, dua-duanya naik. Dua-duanya naik, lalu ketemu orang lain lagi, katakan lagi, cemooh lagi. Ini manusia yang tidak ada rahmannya sama hewan. Masa keledai kecil begitu dinaiki berdua. Akhirnya mereka turun dan memikul keledai itu. Ketemu orang lagi, tentu saja tidak bisa menerka apa yang mereka cemooh. Maksud cerita itu adalah betapa bahwa godaan untuk tidak fokus itu akan sangat banyak. Dan saya atau kita bisa mereka-reka cerita itu, bapak dan anak itu pasti akan menuju satu tempat dan kita yakin pasti tempat itu atau waktu yang ditempuh jadi lebih lama. Kenapa? Karena harus menghadapi banyak kalimat, harus menghadapi banyak orang. Memang tidak semua yang kita lakukan itu bisa diterima oleh orang lain. Maka kita harus mempertanyakan kembali dalam diri kita. Apa yang sedang kita kejar? Apakah ini memberikan manfaat bukan hanya kepada diri, tetapi juga manfaat kepada orang-orang yang kita cintai, manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada lingkungan kerja, manfaat kepada agama, manfaat kepada bangsa, manfaat kepada agama. Semoga dengan kita melakukan perenungan terhadap tujuan kita yang awal, maka fokus itu atau istiqomah itu akan muncul. Dan masih banyak yang lain, yaitu yang seperti sudah saya jelaskan mengenai tips-tips tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kepada Bu Laili, Ibu bagaimana Bu? Sudah puas Bu? Alhamdulillah sudah ya. Insya Allah Ustaz ada 3 pertanyaan lagi Ustaz. Dari mana? Pertama Ustaz, pertanyaan dari Mbak Faiza Salma. Pertanyaannya begini Ustaz, apakah benar sesuatu itu belum dikatakan istiqomah jika belum dijalani minimal selama 3 tahun? Gitu Ustaz. Oh. Jadi benar nggak? Ya, baik. Silakan dijawab Ustaz. Itu nggak mesti begitu. Ya, kalau rentang perjalanannya butuh waktu 50 tahun, ya, dia cuma baru selesai 3 tahun, rasa-rasanya belum apa-apa itu. Ya. Jadi tergantung dari berapa jarak tempuh totalnya, ya, yang harus dihabiskan. Tetapi di luar itu sendiri, di luar pembatasan terhadap waktu itu, saya rasa istiqomah tidak terlalu tepat untuk dibatasi dengan waktu. Ya, istiqomah itu layaknya harusnya ketika sampai di ujung, sampai di apa yang ingin dicapai. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya sampai di manakah perjuangan cita-cita seorang mukmin itu, maka jawaban beliau adalah perjuangan seorang mukmin itu berhenti ketika dia sudah berhasil menginjakkan kakinya di surga. Itu memang akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ingin mengajarkan kepada kita fokus tujuan kita itu selayaknya diberikan kepada hal yang lebih besar, yang pasti, yaitu surga.
pencapaian-pencapaian kita yang lain, saya yakin tentu saja memberikan manfaat, baik itu ketenaran, baik itu harta, baik itu macam-macam. Tetapi jika kemudian semua itu tidak memberikan dukungan dan manfaat pada pencapaian yang paling akhir, yaitu surga, maka nanti rasanya kita akan menyesal. Kita akan menjadi orang-orang berdiri dan berbaris di barisan orang-orang yang penuh dengan penyesalan. Ya laitani kuntu turaban. Seandainya dulu aku menjadi pasir atau tanah saja. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi saya pribadi, istiqomah itu adalah sampai kepada akhir, sampai kepada sesuatu itu kita capai, dan pencapaian sesuatu itu yang terbesar adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum-sebelumnya ya bisa saja banyak memberikan manfaat pada orang lain, membahagiakan kedua orang tua, semacam lah. Tetapi pada akhirnya kita semua akan sendiri-sendiri memiliki tujuan hidup yang rasanya pasti sama, yaitu kita ingin selamat dunia dan akhirat. Di bulan Ramadan ini, Ramadan ini mengajarkan kita kembali kepada kesadaran diri. Fokuslah, dan ternyata hidup ini akan berjalan juga. Ya. Hidup ini akan terus berjalan. Sama, kita melakukan hal-hal yang kita lakukan sebelum Ramadan juga kita lakukan sekarang. Kita bekerja, kita menulis, kita berbicara, kita berhubungan dengan orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di luar Ramadan juga kita lakukan sekarang. Artinya Ramadan itu bukan menjadi penghalang. Tetapi di Ramadan ini ternyata dengan adanya puasa membuat apa yang kita lakukan terasa lain, terasa lebih bernilai ibadah. Masuk hari ini, sore ini, kita niatkan ini juga bagian dari ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mbak Faiza Salma, bagaimana Mbak? Sudah puas pertanyaannya Mbak? Oke, insya Allah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi dari Mas Fatur Rahman. Pertanyaannya terkait qanaah Ustadz. Apakah bisa dimasukkan dalam klasifikasi qanaah bagi muslim yang saat ini diminta ibadah di rumah berdasarkan fatwa MUI, tetapi tetap melakukan ibadah di luar rumah yang menjadikan usaha pencegahan wabah saat ini menjadi tidak tercapai? Jadi kurang lebih pertanyaan terkait qanaah Ustadz. Bisa nggak nih qanaah ini dimasukkan dalam klasifikasi di saat umat muslim diminta ibadah di rumah berdasarkan fatwa MUI, tetapi tetap ya baik. Kalau soal taat kepada MUI itu atau aturan itu, rasanya bukan qanaah, tetapi patuh kepada perintah, patuh kepada anjuran siapa? Anjuran ulil amri, anjuran pemimpin. Ya, ujiannya bukan qanaah. Kalau qanaah itu ujiannya diri kita sendiri. Ya, ujian qanaah itu ujian diri kita sendiri, apa kita menerima yang diberikan oleh Allah atau tidak. Tapi kalau ujian taat itu ada hubungan dengan orang lain. Orang lain merintahin, sanggupkah kita taat? Padahal inti dari perintah itu adalah untuk kebaikan kita. Ya. Nah, ini menarik bahwa semua perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang Allah berikan, termasuk bulan Ramadan ini, coba kita diperintah oleh Allah untuk puasa, kita puasa, ya. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, bukan untuk kebaikan Allah, itu untuk kebaikan kita semua. Kesehatan jadi lebih bagus, ya. Penghematan juga akan muncul, ya. COVID-19 ini
salah satu hikmahnya barangkali dengan Ramadan di tengah COVID ini, kemudian kita bisa kemudian tidak banyak keluar dan menghambur-hamburkan uang di luar, ya. Dan seharusnya uang transportasi itu terpakai, ya hari ini kita nggak pakai. Nah, kelebihan itu bisa kita pakai untuk sumbang, berdonasi kepada mereka yang membutuhkan. Dan rasa-rasanya perintah untuk diam di rumah itu memang saya lihat di Indonesia sendiri masih debatable, apa ya, terlalu luas dan terlalu panjang untuk dijelaskan mana yang benar. Tetapi saya yakin kita semua sudah diberikan satu kemampuan oleh Allah untuk berpikir bahwa barangkali menurut pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita, inilah saat atau hal yang layak kita lakukan, yaitu berdiam di rumah untuk kemudian kita bersama-sama menghentikan persebaran wabah COVID ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bukan qanaah ya. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pada Pak Thomas Fatur Rahman, bagaimana, sudah puas dengan pertanyaannya, jawabannya? Alhamdulillah, udah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Oke, insya Allah Ustaz, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ala Asmara. Pertanyaannya, perubahan lingkungan sekitar bagaimana Ustaz? Berat kalau pertanyaan dari Pak Alam. Ya, pertanyaan begini Ustaz. Perubahan lingkungan sekitar terkadang membuat kita tidak fokus atau tidak istiqomah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana tetap menjaga fokus atau istiqomah dalam kondisi lingkungan yang saat ini cepat sekali berubah, Ustaz? Iya. Lingkungan yang berubah-ubah ya. Apalagi dengan 4.0 jadi 5.0, 6.0 dan seterusnya. Memang salah satu kemampuan manusia, dan ini yang sempat saya rekam juga dari bacaan sepintas ya, sekilas-sekilas, bahwa memang teorinya konsep the limit, limit to growth itu ya, batasan untuk tumbuh itu, kemudian salah satu yang menentangnya itu adalah jawaban yang saya ingin jawab dari pertanyaan Pak Ala ini, bahwa manusia itu diberikan kemampuan untuk beradaptasi, ya. Jadi memang limit to growth itu kan mengatakan bahwa kita harus membatasi pertumbuhan itu, ya. Bahwa jangan-jangan kita sudah kebablasan, yang kita kejar selalu pencapaian angka-angka, bahwa, dan itu biasa kita dapati kalau jargon-jargon politikus. Ya, ketika ditanya, rata-rata sebagian besar mengatakan, kalau saya memimpin, ya saya akan menaikkan angka menjadi sekian. Nah, kayak gitu. Atau saya akan menurunkan tingkat kemiskinan sekian. Kurang lebih kayak gitu. Nah, teori limit to growth itu mengatakan ya tidak mesti harus begitu. Tidak fokus kepada angka-angka saja, tetapi kepada esensi dari rasa sejahtera itu sendiri. Nah, salah satu teori yang kemudian juga menentang itu, ya ini, bahwa dikatakan manusia itu punya sifat adaptasi yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana hari ini manusia berevolusi ya, dari zaman tua, kemudian bercocok tanam, industri, dipindah kepada terusnya sampai hari ini kemudian teknologi, informasi, maka memang kita harus bisa punya kemampuan beradaptasi yang bagus. Nah, dalam proses adaptasi itu saya ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir juz 1, di halaman terakhir juz 1 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah." Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik, atau apakah yang lebih baik dari celupan Allah? Maksudnya apa? Adaptasi yang kita maksudkan itu adalah adaptasi dalam bimbingan hidayah dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi itu adalah kemampuan adaptasi teknologi yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencapaian kita
adaptasi kita terhadap apapun yang akan terjadi seharusnya adaptasi yang syar'i, ya, bukan adaptasi yang menzalimi orang lain. Contoh sederhananya begini, kita pulang dari masjid, kita kehilangan sandal, manusia beradaptasi, kepalanya langsung fokus pertama cari sandalnya. Ketika kemudian dia tidak berhasil menemukan sandalnya, sangat mungkin akalnya akan mengarahkan intinya harus pulang pakai sandal. Nah, kalau kemudian pikiran intinya harus pulang pakai sandal tanpa ada bimbingan wahyu, tanpa ada bimbingan hidayah, maka boleh jadi yang akan terjadi dia akan ngambil orang sandal orang lain. Kalau dia tidak punya kalau dia tidak punya bimbingan. Kalau dia punya bimbingan wahyu, boleh jadi dia akan mengatakan, oh saya harus beli sandal, cari warung terdekat. Kalau perjalanan saya masih jauh, dia harus beli sandal. Dan hal-hal lain yang syar'i, adaptasi yang syar'i. Sama seperti sekarang, COVID ini luar biasa. Dunia bisnis terpuruk, ya, ekonomi, saudara-saudara kita yang kemudian PHK dan lain sebagainya, ojol dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kemudian sifat adaptasi manusia itu tidak diiringi dengan petunjuk syar'iyyun, ya, petunjuk wahyu dari Allah dan Rasul. Orang bisa anarkis, orang bisa membabi buta, dan kita lihat faktanya pun sudah terjadi. Tingkat kejahatan agak meningkat, ya, tingkat kejahatan agak naik saat ini. Tapi bagi seorang mukmin tentu saja adaptasi yang dimaksud bagi seorang mukmin adalah adaptasi yang dibimbing oleh Allah dan Rasul. Contohnya misalkan hadis Rasulullah SAW, beliau memberikan kepada kita salah satu cara adaptasi yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW dalam hadisnya, ajaban li amri mu'min. Mukmin. Ajaib perkara orang beriman. Ajaib perkara orang beriman. Bila asabahu, kalau dia dihadapkan dengan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, sabar, maka dia bersabar. Sahabat itu, kalau dia juga kena sesuatu yang menyenangkan dirinya, nikmat dan sebagainya, syakar, dia akan bersyukur. Inilah nilai adaptasi, inilah tips adaptasi atas bimbingan wahyu dan Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Ketika kita dihadapkan pada situasi baik itu yang buruk, kita punya kekuatan adaptasi yang bersama. Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan, kita juga memberikan tips adaptasi, yaitu bersyukur dalam konteks yang benar. Ajaban li amri, ajaib dan perkara orang beriman. Dan iman inilah yang menjadi dasar panggilan bagi orang yang berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, kami wajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana apa yang kalian alami hari ini, itu pun sudah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Sejarah juga mencatat COVID ini bukan sekarang kita physical distancing. Waktu terjadi pandemi flu di Spanyol, yang kita kenal dengan flu Spanyol, itu tercatat orang-orang juga diam dan memakai masker seperti kita hari ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian mampu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang yang berhati-hati. Takwa itu adalah orang yang fokus kepada tujuan hidupnya. Takwa itu adalah orang yang istiqamah dalam pencapaian tujuan-tujuan hidupnya, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah. Baik, karena sudah menuju waktu akhir ya. Jadi insyaallah Ustaz kita bisa tutup dengan doa Ustaz. Doa bisa dipimpin oleh Ustaz insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka ini kita berdoa yang banyak, semoga
doa kita nyangkut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya yang memimpin, tetapi cuma sebagai tugas memimpin saja. Siapa tahu di antara doa kita semua ada yang nyangkut, maka kita kena semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah, karena segala kesilapan, kesalahan, kelalaian yang sudah kami lakukan 11 bulan yang lalu. Allahumma ya Allah, maafkanlah atas segala perbuatan kami yang lalu 11 bulan yang lalu. Bersihkanlah di bulan ini dengan sebersih-bersihnya. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, dan dia pergi untuk yang terakhir kalinya. Sementara dosa-dosa kami masih belum Engkau ampuni dan Engkau hapuskan dari catatan-catatan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon juga Engkau maafkan kesalahan orang-orang yang kami cintai, ayah dan ibu kami, istri dan anak-anak kami, suami dan anak-anak kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami, baik itu ilmu dan lain sebagainya. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau juga memaafkan kesalahan mereka. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, dan seluruh keberkahan hidup di dunia, agar kami mendapatkan keberkahan hidup di akhirat. Allahumma ya Allah, kuatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami saat ini, dalam memimpin diri kami, dalam memimpin rumah tangga kami, dalam memimpin masyarakat kami. Allahumma infa'anna al-bala, ya Allah jauhkan kepada kami dari bala, wal wabah, wabah. Allahumma infa'anna al-bala wal wabah, wal marad, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Wal fitan, dan seluruh fitnah-fitnah yang ada. Fi baladina hadhihi khassa, dari negeri kami yang khusus ini yaitu Indonesia. Wa min buldanil muslimina 'amma, dan dari seluruh negeri-negeri muslim secara keseluruhan, dan seluruh orang-orang yang ada. Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, puasa kami, sahur kami, berbuka kami, sedekah kami, dan seluruh apa-apa yang sudah kami lakukan hari ini, terimalah ya Allah. Rabbana Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah akhirkan hidup kami dalam keadaan yang baik, keadaan yang tidak menyusahkan orang lain, keadaan yang tidak membuat kita tertagih dengan hutang. Kami meninggalkan hidup dalam bersih dengan hutang, baik itu hutang dunia maupun hutang akhirat. Orang-orang memaafkan diri kami sehingga kami meninggalkan dunia ini dengan pemaafan, bukan dengan sumpah serapah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih telah menemani kami selama kurang lebih 2 jam untuk mengisi materi pada sore hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan insyaallah. Alhamdulillah, saya selaku MC juga pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dalam memandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selanjutnya mungkin kalau dari Ustadz Asep atau Bu Lele atau dan dosen-dosen lain kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ustadz. Silakan Ustadz kalau ada yang mau disampaikan.